God of War akan kembali, tapi kok protagonisnya ganti. Dan dari sinilah banyak orang langsung pada ngamuk-ngamuk, pada bilang kayak, what? Where is our Kratos, bro? Why you give woman? I don't need woman, I need Kratos, I need man. Kira-kira kasarnya gitulah kata orang-orang di internet. Dan gue jadi kepo, kenapa jadi orang pada nggak suka, kenapa orang pada benci? Karena gue sebenarnya nggak terlalu peduli. Jadi apa yang kira-kira terjadi sama God of War Laufey? Dan kenapa para fans membencinya? Apakah kalian salah satunya? Disclaimer, gue nggak mau ngelarping, tapi nyatanya gue bukan fans dari God of War. Tapi bukan berarti gue nggak pernah mainin. Gue pernah mainin God of War, tapi di era-era PS3-nya doang. Gue inget banget momennya, gue itu lagi nyobain di rumah temen gue. Gue lagi tahap manjat-manjat tembok tuh, gue inget banget yang tang, manjat tembok. Terus tiba-tiba disuruh pulang. Iya, gue adalah salah satu anak kecil yang kalau mau main konsol itu harus pergi ke rumah teman karena nggak dibeliin. God of War yang terbaru kalau nggak salah 2018 yang udah pada masuk Steam dan lain-lain. Tapi kenapa yang lama nggak masuk Steam ya? Apa bentar lagi masuk ya? Gue pengen mainin yang lama dulu baru mainin yang terbaru, Ragnarok dan lain-lainnya. Apa sih gue lupa. Tapi gue mesti jujur dong ke kalian bahwa gue tidak se-ngefans itu karena ya waktu lagi main dipanggil pulang. Dan sekali lagi bukan berarti gue nggak tahu apa-apa sama God of War. Apalagi ini bersinggungan dengan hal yang gue suka, yaitu adalah mitologi Yunani. Dan walaupun geser ke Nordik dan kayaknya mau mental ke Mesir nggak sih? Dan diumumkanlah di State of Play bahwa akan ada God of War baru, yaitu adalah Laufey. Fansnya pada kayak, wuuu! Terus tiba-tiba, bentar, Laufey? Maksudmu? Faye? Fans langsung pada kayak, buuuu. Enggak ya, nggak semua, tapi nyatanya ada dan banyak. If you want to destroy your own franchise, make a sequel with female protagonists. I hate the trend when a well-beloved IP with a male lead is used as a bouncing pad to integrate a female protagonist just to take the spotlight of his own franchise. There is no God of War without Kratos. Are people still pretending Sony isn't deliberately replacing male protags with women in sequels? This is a game that was probably 6-7 years in the making and they assume Biden or Kamala would win again. Sorry, but Elon literally changed the course of history and Judge won. This isn't acceptable anymore. Gue bisa kumpulin lebih banyak lagi, tapi akan memancing dolar kuning karena kata-katanya itu adalah kata-kata yang udah jelas-jelas misoginis dan hate woman literal gitu loh. Kayak God of P, dan lain-lainnya, yang intinya pada kesel lah, pada nggak suka, pada nggak terima kalau Kratos diganti. Bahkan saking ramenya itu brand-brand kayak riding the wave gitu, yang kayak gue sangat tidak sarankan ya brand-brand ikut riding the wave asal-asalan karena akibatnya jadi kayak kontroversi gini nih. First look at gameplay of God of War Laufey, coming soon to PS5, Domino Pizza UK. God of War game with no Kratos equal pepperoni passion with no pepperoni. Ya intinya dia ngeledek lah kalau God of War tanpa Kratos tuh ya kayak pizza tepung doang, nggak ada topping lah kasarnya gitu. Tapi dia nyebut produk-produk kayak gitu loh. Terus rame tuh orang pada ikutan setuju, tapi ada juga kubu yang nggak setuju. Wah, lu kok jadi kayak mendukung incel gini, kok lu jadi kayak mendukung aksi misogini kayak gini dan lain-lain, padahal ini akun brand dan lain-lain. Bahkan sampai developernya turun tangan untuk komentari tweet ini. Santa Monica Studio. Oke, thanks for the feedback, Domino's Pizza Corporate Account. Pokoknya internet lagi chaos-chaosnya sama God of War. Sesimpel karena protagonisnya ganti jadi perempuan. Gue akan coba bantu jelasin dari apa yang gue udah baca, dan gue akan coba kasih penjelasan yang lebih membuat kalian paham. Belum tentu memaklumi, tapi paham dulu apa sih yang disuarakan sama orang-orang yang gak suka ini. Ya sesimpel Kratosnya mana, karena God of War dari zaman PS3 sampai sekarang ya tentang Kratos, dari ngamuk banget sampai tobat banget, sampai berkuasa banget sampai nggak berkuasa banget. Dan yang gue yakinin juga ya, para fans tuh udah kayak ngelihat, wah ini kan kita dari Greek Yunani mitologi nih, terus pindah ke Nordik nih, seru nih ngelihat God of War Kratos kita itu sekarang masuk ke mitologi Mesir gitu. Ternyata yang mental ke Mesir malah si Faye. Kenapa si Laufey yang ke Mesir? Walaupun belum dikonfirm ya bahwa si Laufey itu di alam kematian itu malah ngelawan dewa-dewa Mesir atau mitologi-mitologi Mesir ya. Cuman kelihatannya sih mirip, looks like it but not confirmed. Ya jadi fans bete lah, harusnya Kratos dong gitu loh. Ya ini tentang Kratos, ini cerita tentang Kratos, ini dari revenge-nya Kratos ke redemption-nya Kratos dan lain-lain. Kenapa karakter perempuan ini yang menggantikan laki-laki tangguh itu gitu loh. Ya memang mau nggak mau harus kita akui bahwa nuansanya sangat-sangat incel, misoginis, dan woman hate banget. Ditambah dengan gerakan-gerakan DI dan juga sejarah mundur ke belakang, bagaimana banyak banget orang yang memaksakan harus differentiation, harus ada ceweknya, harus ada
seksi ini, seksi itu, gender ini, gender itu. Jadi orang cenderung merasa kayak game kesukaan mereka buatan Santa Monica ini kayak diacak-acak gitu loh, kayak diutak-atik sama seseorang yang let's say bukan fans, bukan penggemar, bukan pemain God of War dari zaman PS, cuma orang yang bawa agenda. Kira-kira begitu menurut para fans yang nggak suka. Tapi di sisi lain gue juga ngeliat banyak fans yang kayak enggak, seru-seru aja, enggak, oke aja, enggak yang ada masalah gitu loh. Justru mereka penasaran nih gimana kalau misalnya God of War sekarang bukan Kratos. Apalagi God of War ini berada di dunia yang baru lagi nih. Ternyata dunia kematian nggak sekedar mati dan menghilang, tapi ada lagi nih problemnya, ada lagi nih logikanya, ada lagi nih perjalanannya. Dan mungkin menjadi sebuah dinamika yang diharapkan sama orang-orang, yaitu utuhnya kembali, lengkapnya kembali keluarga Kratos. Atau ya sesimpel orang yang pengen lihat bagaimana VE se-badass apa, apakah bisa ngalahin badass-nya Kratos. Atau beberapa orang juga bilang kalau misalnya mereka cuma peduli karena ada Huey di situ, tapi jadi kotak apaan? Oi Huey, Homelander took me bloody wife and son. Saking ramenya ini, developernya pun sampai mesti bikin klarifikasi. God of War will always tell stories about Kratos, says Sony Santa Monica creative lead Cory Barlow. But God of War Laufey gives devs a chance to surprise you. It's not a departure, it's an expansion. Kasarnya mereka bilang bahwa ya God of War selalu cerita tentang Kratos, tapi kan bisa juga keluarga Kratos. Dan setidaknya mereka bilang kalau pakai Laufey, katanya developer-developernya bisa kasih surprise, dan gue nggak tahu surprise-nya apa. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Pandangan gue pribadi, gue tuh udah bilang ini kemana-mana ya. Itulah kenapa kalau lu terlalu peduli cerita. Ya sorry man, gue akan kembali ke prinsip dasar gue dalam menilai sebuah game, gameplay. Gue gak suka Concord bukan karena DIY, aktivisme dan lain-lainnya. Game jelek, mainin apa, gak tahu mau mainin apa, gak jelas. Dashboard lu mainin kayak apa ini? Tentu gue bisa gak suka sama ceritanya atau gak peduli sama ceritanya. Selama gameplaynya bagus, gak ada masalah. Masalahnya gameplaynya juga jelek. Ceritanya bagus, gameplaynya jelek, udah kagak gue mainin duluan sama gue. Mending gue nonton YouTube, kasarnya gitu kalau buat gue. Makanya gue juga punya franchise yang gue suka, IP yang gue suka, The Witcher, yang dimana The Witcher 4 karakter utama yang menjadi Ciri. Gue sih seneng banget dan gue malah penasaran banget. Walaupun The Witcher 1, 2, 3 itu menceritakan tentang Geralt of Rivia, tapi gue pengen aja kok jadi Ciri karakter utamanya, jadi protagonisnya di 4 walaupun dia perempuan. Toh sama ini gue berkuda sama Roach dan Geralt itu menceritakan tentang Ciri dan bagaimana perjuangan Ciri dan seberapa BTS Ciri juga. Dan gue malah penasaran gitu, ini Ciri sebagai the anak terpilih ini punya kekuatan Witcher dan properly trained by Geralt himself bakal kayak gimana. Gue sih penasaran banget, gue ya. Dan ini IP yang gue suka yaitu Witcher, tapi tidak bisa langsung lu samain dan lu pakai argumen ini buat God of War. Mungkin beda gitu. Toh si V ini juga apa ya, cerita kayak gimana, lore kayak gimana, seberapa dekat dengan fans atau seberapa emosional fans pada saat kehilangan dia dan lainnya, gue kan nggak paham, gue belum memainkan. Jadi ya gue rasa silakan para fans yang komentar di bawah, menurut kalian apakah ini sebuah hal yang thumbs up atau boo? Atau pokoknya menurut kalian bagaimana? Atau ada koreksi dan kritik dan saran? Silakan komen di bawah. Ingat, Eno Bening bilang gameplay yang utama. Kalau cerita yang utama, nonton bioskop. Tapi bukan berarti cerita nggak ada nilainya sama sekali. Hanya melainkan, menurut gue cerita sih nggak bisa ngalahin story. Ya kecuali game-game naratif. Itulah kenapa gue jarang banget main game-game naratif. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan komentar hari ini datang dari video yang ngejelasin penipuan baru di internet. Hati-hati, udah banyak yang kena, jangan sampai kalian kena. Dan komentarnya datang dari Zul. Gampang banget ternyata buat dapat duit, tinggal ngebuang moral dan akal sehat. Emang, lalu pikir selama ini. Itulah kenapa gue kadang menyesal gue punya moral, gue punya batasan diri. Harusnya gue bisa kaya raya gak sih? Orang gue tahu kok gimana cara cari duit di internet dengan sangat-sangat wadidaw. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah komen di bawah game favorit kalian waktu zaman-zaman PS2 ya. Eno Bening apa? Nggak tahu, orang nggak dibeliin PS2. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.